Empat menteri senior Israel dilaporkan tewas dalam sebuah insiden mengejutkan di jalur menuju Gaza. Rombongan kendaraan lapis baja yang membawa para pejabat tinggi itu baru saja melewati kawasan perbukitan rawan longsor ketika tiba-tiba terdengar dentuman keras dari arah utara. Ledakan tersebut diketahui berasal dari sebuah bazooka jarak jauh yang ditembakkan militer Suriah. Hantaman itu mengenai sisi tebing, memicu runtuhan batuan raksasa yang seketika menelan kendaraan utama yang ditumpangi keempat menteri tersebut. Dalam hitungan detik, jalur yang semula aman berubah menjadi kuburan batu yang mengubur nyawa dan karir politik. Suasana mencekam langsung menyelimuti lokasi kejadian. Pengawal yang berada di kendaraan belakang menyaksikan dengan ngeri bagaimana batu-batu seberat bertonton menghantam jalur sempit itu, menimbun kendaraan di depan hingga tak lagi terlihat. Teriakan panik terdengar bersahutan, disertai suara gemuruh runtuhan yang seakan tidak ada habisnya. Komunikasi radio pun terputus total, membuat koordinasi menjadi kacau. Beberapa pengawal berusaha keluar dari kendaraan sambil menodongkan senjata ke arah bukit, meski jelas musuh yang mereka hadapi kali ini bukan pasukan bersenjata, melainkan gravitasi dan tebing yang rapuh. Dentuman awal bazooka hanya membuka tirai bencana yang lebih besar. Begitu ledakan menghantam sisi bukit, getarannya merambat seperti gelombang gempa, mengguncang dinding batu yang selama ini rapuh menahan beban. Batu sebesar rumah meluncur deras ke jalan, menghantam kendaraan lapis baja hingga remuk. Suara logam beradu dengan batu, bercampur dengan jeritan manusia. Debu tebal membumbung ke udara, menutup pandangan sejauh mata memandang. Dalam beberapa detik, jalur itu hilang ditelan asap, meninggalkan kehancuran tanpa bentuk. Kendaraan pengawal di belakang terhenti mendadak, membuat jalur semakin sempit dan penuh sesak. Sebagian prajurit mencoba menyingkirkan batu dengan tangan kosong, meski tahu usaha itu sia-sia. Yang lain berteriak ke radio meminta bantuan, namun sinyal terputus akibat runtuhan. Sirene darurat meraung, tetapi tidak mampu menembus kekacauan. Ambulans dan kendaraan militer yang dikerahkan dari Tel Aviv tak bisa mendekat, karena jalur sepenuhnya tertutup bebatuan. Apa yang semula hanya perjalanan rutin pejabat tinggi, kini berubah menjadi bencana yang mengunci seluruh rombongan di jalan buntu. Saksi mata yang berada di titik lebih jauh, menggambarkan dentuman itu sebagai suara yang menggetarkan dada. Mereka menyebut getaran begitu kuat, hingga kendaraan pengawal berguncang seolah terangkat dari tanah. Setelah itu, hanya ada pemandangan tebing yang runtuh, bersamaan dengan raungan manusia. Seperti seluruh bukit ambruk sekaligus, ujar seorang pengawal yang selamat dengan wajah penuh debu. Ia menambahkan, meski terbiasa menghadapi serangan roket, kali ini mereka berhadapan dengan musuh yang tak bisa ditembak, tak bisa dicegah oleh Iron Dome, dan tak bisa dilawan dengan senjata gravitasi. Hanya dalam sekejap, jalur perbukitan itu berubah menjadi medan kubur. Konvoi yang seharusnya melaju menuju Gaza, kini terpecah. Sebagian terjebak di belakang runtuhan, sebagian lain terkubur tanpa sempat memberi tanda terakhir. Pemandangan itu tidak hanya menjadi tragedi kemanusiaan, tetapi juga simbol kehancuran politik. Empat tokoh paling keras kepala dalam kabinet Israel, kini terdiam di bawah batuan yang tak mengenal kompromi. Jalan yang selama ini mereka gunakan untuk menutup pintu perdamaian, kini justru menutup perjalanan mereka sendiri, secara harfiah dan tragis. Empat menteri yang tewas dalam insiden di jalur Gaza itu bukan sekadar pejabat biasa. Mereka adalah figur inti dalam kabinet Israel, tokoh-tokoh garis keras yang selama ini dikenal paling vokal, menolak segala bentuk kompromi dengan Palestina. Nama mereka identik dengan kebijakan represif, operasi militer, dan sikap tanpa ampun. Kini, suara lantang yang kerap menggema di meja rapat kabinet itu lenyap dalam senyap di bawah runtuhan batu. Tragedi ini seketika mengubah wajah politik Israel, sekaligus memberikan simbol kuat yang tak bisa diabaikan oleh dunia internasional. Menteri pertama adalah sosok yang menjabat di bidang pertahanan dalam negeri, dikenal luas sebagai arsitek strategi tanpa kompromi. Setiap kali ada usulan gencatan senjata, dialah yang paling keras menolak. Bagi rakyat Palestina, namanya seakan sinonim dengan operasi militer yang merenggut nyawa warga sipil.
Kini, pria yang kerap tampil di televisi dengan nada penuh ancaman itu justru tak mampu melawan ancaman paling sederhana, batuan yang runtuh. Ironi itu menambah lapisan simbolis dari tragedi ini. Menteri kedua merupakan pejabat senior bidang keamanan. Ia kerap tampil dengan sikap arogan, menyebut bahwa tank dan rudal adalah bahasa satu-satunya yang dimengerti Palestina. Namun takdir justru berbicara dalam bahasa lain, suara gemuruh bebatuan yang menelan dirinya. Sindiran segera bermunculan di media sosial. Selama ini dia berkata tank bisa menghancurkan batu, sekarang batu menghancurkan tank sekaligus menterinya. Potongan komentar semacam itu beredar luas, menegaskan betapa kematian tokoh keras ini dipandang sebagai bentuk keadilan yang datang dari alam. Menteri ketiga dikenal sebagai politisi paling keras kepala dalam menolak resolusi PBB terkait Palestina. Baginya, pembicaraan soal kemerdekaan hanyalah ilusi. Kini justru kehadirannya sendiri yang berubah menjadi ilusi. Hilang dalam sekejap, terkubur tanpa meninggalkan jejak selain debu dan puing-puing. Ia menolak Palestina eksis, sekarang justru Palestina menolak dia eksis, ujar seorang akademisi Timur Tengah dengan nada getir. Kalimat itu cepat menyebar di berbagai media sebagai sindiran paling pedas terhadap sosok yang selama ini angkuh menolak realitas. Menteri keempat adalah yang paling senior, otak dingin di balik keputusan strategis Israel yang menutup pintu bagi negosiasi. Media lokal kerap menyebutnya sebagai dalang kebijakan tanpa damai. Namun dalang sehebat apapun tak bisa mengendalikan runtuhnya bukit. Panas ledakan bazooka Suriah mengawali runtuhnya bebatuan yang merenggut hidupnya. Sehebat-hebatnya dalang, benang hidupnya tetap bisa putus bila ditarik oleh alam, tulis salah satu warganet dengan nada sinis. Kepergiannya meninggalkan kekosongan besar di tubuh kabinet, namun juga membuka peluang baru bagi narasi perdamaian. Di Gaza, kabar kematian mereka memicu reaksi beragam. Sebagian warga menengadahkan tangan ke langit dengan rasa syukur, sebagian lain hanya tersenyum getir. Bagi mereka, ini bukan sekadar kabar kematian, melainkan pesan bahwa kesombongan bisa runtuh kapan saja. Mereka menolak Palestina berdiri, akhirnya mereka sendiri yang tidak bisa berdiri lagi, ujar seorang warga Gaza yang diwawancarai lewat telepon. Suara itu mewakili perasaan kolektif, bukan soal dendam pribadi, melainkan rasa bahwa sejarah baru saja menuliskan halaman keadilan yang tak diduga. Di dunia internasional, berita ini menyebar dengan cepat dan memicu gelombang komentar. Banyak media besar menuliskannya sebagai pukulan terbesar terhadap elit politik Israel dalam satu dekade terakhir. Sementara di media sosial, sindiran pedas lebih dominan. Ini bukan reshuffle kabinet oleh Perdana Menteri, ini reshuffle kabinet oleh bebatuan, tulis salah satu akun dengan nada satir. Reaksi tersebut menunjukkan bagaimana tragedi ini dipandang bukan hanya sebagai kecelakaan, melainkan sebagai peristiwa yang syarat simbol dan ironi. Simbolisme yang lahir dari peristiwa ini semakin menguatkan citra bahwa tragedi bukan hanya sekadar insiden militer, tetapi juga pesan sejarah. 4 suara keras yang selalu menolak perdamaian, kini terdiam selamanya. Bukit yang runtuh itu seolah menjadi simbol alam yang menolak kebijakan arogansi. Mereka kerap berbicara tentang besi dan baja, namun ternyata kalah oleh batu tanpa nama. Dunia kini melihat bukan hanya kehancuran fisik, tetapi juga kehancuran simbolis atas kesombongan yang selama ini dianggap tak tergoyahkan. Serangan yang menewaskan 4 menteri Israel itu diyakini dilakukan dari wilayah Suriah dengan perhitungan matang. Menurut laporan awal intelijen, bazooka jarak jauh ditembakkan dari titik tersembunyi di balik perbatasan, tepat ke sisi bukit yang rapuh. Ledakan tidak diarahkan ke kendaraan secara langsung, melainkan ke struktur alami yang menjadi ancaman lebih besar. Strategi ini membuat efek kehancuran berlipat ganda. Bukan hanya kendaraan hancur, tetapi seluruh jalur perbukitan runtuh. Taktik sederhana itu membuktikan bahwa celah paling lemah dalam sistem pertahanan Israel justru ada pada hal yang paling alami, geografi. Sumber militer independen menilai, eksekusi tersebut menunjukkan kecerdikan lawan dalam memanfaatkan kondisi medan. Dengan satu tembakan, mereka tidak hanya menimbulkan kerusakan fisik, tetapi juga psikologis.
Jalur alternatif yang semula diyakini lebih aman justru menjadi titik fatal. Para pejabat Israel selama ini menganggap kekuatan teknologi mampu melindungi mereka dari ancaman roket, namun ternyata satu bazooka murahan mampu meruntuhkan keyakinan itu. Mereka selalu bicara soal Iron Dome, tapi Iron Dome tak bisa menahan runtuhnya bukit, sindir seorang analis keamanan Timur Tengah. Kelemahan strategi Israel terlihat jelas dari pilihan jalur yang mereka ambil. Menurut laporan, jalur utama dianggap terlalu berisiko dari serangan roket, sehingga dipilihlah rute alternatif di kawasan berbukit. Namun keputusan itu justru membuka peluang bagi lawan untuk memanfaatkan kondisi alam sebagai senjata. Ketika batuan sebesar gedung mulai runtuh, tidak ada peralatan militer yang mampu memberikan perlindungan. Konvoi terjebak di jalan sempit tanpa opsi mundur. Dengan kata lain, strategi yang dimaksudkan untuk menyelamatkan nyawa justru menjadi perangkap mematikan. Beberapa pengamat menilai serangan ini adalah bentuk perang asimetris paling telak dalam dekade terakhir. Dengan sumber daya terbatas, pihak lawan mampu menimbulkan kerugian politik yang jauh lebih besar dibanding dampak militer murni. 4 tokoh garis keras hilang sekaligus hanya dengan satu tembakan. Bandingkan dengan operasi besar Israel yang mengerahkan ratusan tank dan pesawat, namun sering gagal meraih hasil politik yang diharapkan. Dari perspektif geopolitik, momen ini memperlihatkan bahwa kadang satu serangan sederhana bisa mengguncang fondasi sebuah negara lebih dalam daripada serangan besar. Efek psikologisnya bahkan lebih dalam daripada kerugian material. Para pejabat Israel terbiasa tampil percaya diri, menunjukkan citra tak terkalahkan. Namun serangan ini menyingkap betapa rapuhnya mereka ketika berhadapan dengan kombinasi faktor alam dan strategi musuh. Ini bukan sekedar serangan, ini adalah pesan, ujar seorang analis independen. Pesan bahwa tidak ada sistem pertahanan yang benar-benar sempurna. Pesan bahwa arogansi teknologi bisa runtuh hanya dengan satu perhitungan cerdas. Pesan bahwa musuh Israel tidak lagi sekedar menembakkan roket, melainkan mampu merancang skenario simbolis yang menghancurkan kepercayaan diri lawan. Dari sisi politik, tragedi ini menyingkap kelemahan struktural dalam cara Israel memandang keamanan. Selama bertahun-tahun, strategi mereka selalu berfokus pada kekuatan militer, tank, jet tempur, sistem rudal. Namun kejadian di jalur Gaza membuktikan bahwa kerentanan terbesar bukan pada senjata musuh, melainkan pada keyakinan diri mereka sendiri. Konvoi yang diyakini aman ternyata justru menjadi sasaran mudah. Mereka selalu bangga dengan strategi militer canggih. Nyatanya, GPS alam semesta hanya butuh satu koordinat untuk menjatuhkan mereka, tulis seorang kolumnis Timur Tengah dengan nada satir. Dengan demikian, serangan bazooka ini lebih dari sekedar operasi militer. Ia adalah cermin yang memperlihatkan ketidakseimbangan antara keangkuhan dan kerentanan. 4 menteri yang selalu mendorong perang tanpa kompromi justru menjadi korban perang paling sederhana, perang melawan geografi. Bukit runtuh, jalan tertutup, suara mereka padam. Dunia kini melihat dengan jelas, dalam pertarungan antara baja dan batu, kali ini batu menang telak. Kabar tewasnya 4 menteri senior itu langsung mengguncang jantung politik Israel. Tel Aviv dilaporkan dalam keadaan darurat. Sirene berbunyi di berbagai fasilitas militer, sementara unit khusus dikerahkan untuk mengamankan kantor pemerintahan. Parlemen terbelah dalam kepanikan. Beberapa anggota kabinet terlihat saling tuding, menyalahkan intelijen yang gagal mendeteksi ancaman dari arah perbatasan utara. Sementara itu, media lokal menyebut tragedi ini sebagai hari paling gelap dalam 1 dekade terakhir bagi elit politik Israel. Proses evakuasi di lokasi kejadian berlangsung sangat lambat. Bebatuan yang menutup jalur setebal puluhan meter membuat alat berat kewalahan. Buldoser militer bekerja sepanjang malam, namun setiap meter yang berhasil dibersihkan seolah tak berarti dibanding tebing yang runtuh. Laporan awal menyebutkan kendaraan para menteri sudah hancur total, tertindih bongkahan batu sebesar bangunan.
Situasi ini semakin memperkuat persepsi publik bahwa negara yang selama ini membanggakan kecanggihan militernya ternyata kalah oleh batu tanpa nama. Krisis kepemimpinan pun tak terelakkan. 4 kursi menteri kosong sekaligus dalam satu hari meninggalkan lubang besar di struktur kabinet. Mereka bukan sekedar pejabat biasa, melainkan figur utama yang mengendalikan kebijakan pertahanan dan keamanan. Tanpa mereka, strategi garis keras Israel seakan kehilangan tiang penopang. Beberapa analis menyebut situasi ini sebagai vacuum of power terbesar sejak 1 dekade terakhir. Perdana Menteri dipaksa menunda rapat kabinet darurat karena tidak ada pengganti yang cukup kuat untuk mengisi kekosongan itu. Oposisi tidak menyia-nyiakan momentum. Mereka menuduh pemerintahan saat ini terlalu arogan, terlalu percaya pada kekuatan militer, dan mengabaikan diplomasi. Inilah akibat dari keyakinan bahwa tank dan rudal bisa menyelesaikan segalanya. Kini justru arogansi itu yang menjadi kuburan mereka sendiri, ujar salah satu tokoh oposisi dalam pidato darurat. Ucapan itu disambut dengan tepuk tangan keras dari para pendukung, menegaskan bahwa tragedi ini bukan hanya duka nasional, tetapi juga senjata politik. Di jalanan Tel Aviv, reaksi publik terbelah. Sebagian warga mengekspresikan kesedihan mendalam, menyalakan lilin di depan gedung parlemen sebagai tanda duka. Namun sebagian lain justru mempertanyakan kompetensi pemerintah. Kalau mereka bilang sistem pertahanan kita terbaik di dunia, bagaimana mungkin 4 menteri bisa tewas hanya karena 1 bazoka, tulis seorang warga di media sosial. Pertanyaan itu viral, menjadi topik utama di forum publik, sekaligus mempermalukan klaim superioritas Israel di bidang pertahanan. Media internasional mempertegas narasi krisis ini. Banyak headline menuliskan bahwa Israel sedang menghadapi badai politik sempurna. Kehilangan 4 tokoh keras sekaligus bukan hanya masalah personal, tetapi juga mengguncang arah kebijakan nasional. Beberapa media satir bahkan menuliskan, biasanya reshuffle dilakukan oleh Perdana Menteri, kali ini alam yang turun tangan. Ungkapan itu menyebar luas, menjadi simbol bahwa tragedi ini tidak hanya berisi duka, tetapi juga sindiran keras terhadap arogansi politik. Efek domino pun mulai terasa. Agenda militer yang seharusnya dibahas dalam rapat kabinet darurat mendadak tertunda. Sejumlah operasi di Gaza dikabarkan ditunda untuk sementara, menunggu adanya keputusan politik baru. Para analis memperingatkan bahwa kondisi ini bisa dimanfaatkan lawan untuk memperkuat posisi mereka. Israel yang selama ini dianggap tak tergoyahkan, kini justru tampak rapuh dari dalam. Tragedi di jalur Gaza tidak hanya meruntuhkan bukit, tetapi juga meruntuhkan ilusi stabilitas di tubuh pemerintahan Israel. Tragedi runtuhnya bukit di jalur Gaza bukan sekadar insiden militer biasa. Banyak pengamat melihatnya sebagai simbol sejarah yang mengandung ironi mendalam. 4 menteri yang dikenal sebagai pendukung garis keras selama ini mendorong kebijakan tanpa kompromi terhadap Palestina maupun tetangga regional. Namun justru mereka semua terkubur dalam sebuah peristiwa yang memperlihatkan bahwa alam semesta tidak pernah berpihak pada kesombongan. Seakan bumi sendiri menolak kehadiran mereka, tulis salah satu kolumnis asing dengan nada getir. Sejumlah akademisi menilai, tragedi ini memiliki gema sejarah yang sulit diabaikan. Dalam kitab-kitab kuno, banyak kisah tentang pemimpin arogan yang ditelan bumi atau dilumpuhkan oleh kekuatan alam. Kini, di abad modern yang dipenuhi satelit dan drone, kisah serupa seolah berulang dengan cara baru. Para menteri itu bukan dikalahkan oleh pasukan bersenjata besar, melainkan oleh kombinasi sederhana, 1 bazoka dan rapuhnya tebing. Sejarah tampaknya tidak pernah kehilangan selera humor yang pahit. Bagi rakyat Israel sendiri, peristiwa ini menjadi momen refleksi pahit. Sebagian masyarakat mulai bertanya, apakah strategi konfrontatif yang selama ini ditempuh benar-benar membawa keamanan, atau justru menimbulkan lingkaran kekerasan yang tak berujung? Mereka menyadari bahwa semakin keras kebijakan yang ditempuh, semakin keras pula perlawanan yang muncul, bahkan dari arah yang tidak terduga. 4 menteri yang gugur di bawah batu, kini dianggap sebagai simbol kegagalan pendekatan kekerasan.
Dunia internasional juga tak ketinggalan membaca makna simbolis di balik tragedi ini. Banyak analis melihat bahwa serangan tersebut tidak hanya melumpuhkan kabinet Israel, tetapi juga memperlihatkan bagaimana perang asimetris bisa menciptakan narasi politik global. Gambar-gambar tentang konvoi terkubur batu kini beredar luas di media sosial, menjadi bahan diskusi di universitas, ruang redaksi, hingga forum diplomatik. Sebuah peluru bisa membunuh satu orang, tetapi sebuah simbol bisa mengubah sejarah, tulis majalah politik internasional. Ironinya semakin dalam ketika mengingat posisi para menteri itu sebagai tokoh yang selama ini menutup pintu perundingan. Kini, suara mereka benar-benar terhenti di balik bebatuan. Jalur yang dahulu mereka gunakan untuk menghalangi perdamaian, kini menjadi jalan terakhir yang mereka lalui. Alam seakan menulis epitaf yang tidak bisa dihapus, bahwa kekerasan akan kembali kepada mereka yang menanamnya. Bukan roket, bukan peluru, tetapi batuan bumi yang menutup kisah mereka. Bagi sebagian pengamat, peristiwa ini bisa menjadi titik balik sejarah. Kehilangan 4 tokoh garis keras sekaligus membuka kemungkinan lahirnya kebijakan baru, lebih modern, lebih berhati-hati. Namun ada juga yang skeptis, menganggap tragedi ini justru akan melahirkan siklus balas dendam yang lebih keras. Apapun arah yang diambil, jelas bahwa peristiwa runtuhnya bukit ini akan tercatat bukan hanya sebagai kecelakaan, tetapi sebagai simbol politik, militer, dan sejarah yang mengguncang Timur Tengah. Akhirnya, tragedi itu menjadi pengingat bahwa kekuasaan manusia, betapapun angkuhnya, selalu rentan di hadapan kekuatan yang lebih besar. Dalam hal ini, bukan senjata super atau teknologi canggih, melainkan bumi yang berguncang dan runtuh di saat yang paling menentukan. 4 menteri Israel mungkin pernah berpikir mereka mengendalikan arah sejarah. Namun di jalur Gaza, sejarah justru mengendalikan mereka, menutup lembaran hidup dengan batuan yang tidak mengenal kompromi.